dan berhubungan waktu haid dosa besar. Tapi bukan berarti tidak bisa bermesraan. Wahai para istri yang solehah, hubungan suami istri adalah untuk menyenangkan pasangan adalah dengan cara yang halal, itu banyak caranya. Ini adalah majelis mulia, akan tapi harus diperhatikan. Seorang suami atau istri harus aktif dan inovatif. Sepertinya ini adalah tidak etis, tapi harus kami sebutkan, maka harus kita angkat di bawah majelis. Mohon maaf. Seorang suami, kadang suami yang sangat takut kepada Allah. Karena suami takut kepada Allah, dia itu mohon maaf melihat yang haram di luar sana. Pengen pulang ke rumah, ingin memuaskan dengan istrinya. Sah? Cuman ternyata sampai di rumah, istri dalam keadaan haid. Akan tapi wahai istri yang solehah, dengar ini ilmu. Jika seorang suami melampiaskan syahwatnya dengan caranya sendiri, mohon maaf, dengan tangannya sendiri, maka dia melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Tapi kalau seorang suami mencari kesenangan biarpun istrinya haid, tapi dengan kelihayan seorang istri, dengan tangan istri atau kepandaian seorang istri, yang penting puas suaminya, yang penting tidak masuk lubang depan, lubang belakang, dengan keahliannya, dengan tangan istri misalnya, mohon maaf, itu tidak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suami itu memperbudak istrinya hanya karena pendidikannya lemah, rendah. Bahkan mungkin ada suami senang yang istri yang bahlul-bahlul begitu, bisa dibodoh-bodohin. Nah, ini nggak akan bahagia. Istrimu bukan untuk dibodoh-bodohi, tapi istrimu hendaknya kau pintarkan, istrimu kau angkat derajatnya. Kalau memang derajatmu lebih tinggi, bukan direndahkan, maka disinilah kehidupan akan semakin indah. Jadi seorang wanita, seorang suami jangan banyak menuntut. Tuntutan itu halus loh ya. Kadang-kadang menuntut pasangan dengan bermacam-macam. Mohon maaf, terlalu ideal. Pengen rambut begini, pengen hidung begini, pengen bibir begini. Termasuk bahasa menuntut halus begini. Yang lihat, itu perempuan cantik banget ya bibirnya itu ya. Itu kan kurang ajar laki-laki ini. Kan ngomong maksudnya bibirmu enggak kayak itu. Ngecek kan sebetulnya ini. Memang ada laki-laki celkit juga ada. Dan Anda jangan menjadi orang seperti itu. Anda menyakitkan. Kalau Anda menemukan kekurangan, sudah Anda. Itu adalah istrimu yang kau ambil dengan halal, dengan ridho Allah. Adapun untuk mempercantik istrimu adalah sederhana resep dari Al-Quran. Jaga matamu, maka pasanganmu akan semakin indah. Tapi kalau kita mengobral mata kita, lihat sana, lihat sini, maka biarpun katanya istrinya sangat cantik, masih saja kurang. Kenapa? Matanya kotor. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada para bapak-bapak agar menjaga mata agar di rumah nanti semakin indah. Begitu sebaliknya seorang istri, kerjaannya nonton film, membayangkan, oh seandainya suamiku berkumis kayak itu, memang suaminya nggak punya kumis. Oh seandainya suamiku berjenggot begitu atau bagaimana. Oh seandainya, lihat, mulai menghayalkan laki-laki, lihat kurang indahnya sang suami gara-gara tidak menutup matanya. Maka kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan pada para wanita itu yang ada di belakang agar menjaga matanya. Semakin kita menjaga mata, maksudnya menjaga mata apa? Jangan melihat yang haram yang dilihat. Selagi kita menjaga dari yang haram, maka yang halal akan semakin indah. Ini kunci. Nah, untuk tidak banyak menuntut, seorang suami jangan banyak menuntut tegas kekurangan istrimu. Dulu ia untuk belasan tahun dengan model badannya dan seterusnya, mungkin bertambahnya tahun, melahirkan anak-anakmu, kemudian akan ada perubahan. Jangan sakiti hatinya dengan kalimat-kalimat Anda, urusan fisiknya. Kayak tadi, kenapa kok semakin kurus hari ini? Kenapa kok mulai keriput? Itu merasa nancep di hati itu. Jangankan kok begitu, kalau Anda setiap pulang ke rumah, lah kok membawa bedak pemutih kulit, pertama sih senang istri, kedua senang ke tempat, kelima, iya memang saya hitam bang, ngomong gitu, sakit hati dia. Anda tidak punya perasaan. Menjaga perasaan itu penting. Termasuk, mohon maaf, Anda ada banyak hal istri, kebutuhan pribadi Anda. Misalnya ada seorang wanita dalam keadaan haid, kebutuhan Anda tidak terpenuhi. Jangan biasa menuntut, akan tapi Anda faham ini adalah syariat, saya tidak boleh. Maka tidak boleh marah-marah dan sebagainya. Kekurangan pelayanan sang istri tidak boleh menjadikan kita marah. Akan tapi di sisi lain kami menghimbau suami itu dalam pelayanan, urusan di atas ranjang juga demikian. Seorang istri pun juga demikian.
Kalau seandainya seorang istri tidak bisa melayani, kita sebagai seorang suami jangan juga gampang menuntut lalu mengatakan mohon maaf, mengatakan kerendahannya, kelemahannya. Mohon maaf, kadang-kadang mulut ini tajam. Mencium aroma yang tidak indah dari pasangan itu jangan diucapkan, apalagi di saat lagi berhubungan misalnya. Semua dari kita itu dalam tempo tertentu akan keluar aroma yang tidak indah. Kecuali Anda jadi robot besi, nggak akan keluar ingus, nggak keluar liur, nggak ada. Cuman kadang-kadang Masya Allah orang tuh, kenapa kok mau bau? Dan seterusnya. Hati-hati, menyakitkan kalau Anda tahu itu. Cuman di sisi lain, kami himbau kepada siapapun tetap harus menjaga pasangan. Tolonglah wahai para suami, ya, jangan hanya menuntut istri muda dan cantik dan sebagainya. Anda sendiri harus tahu diri dong. Kalau mau pulang rumah, kadang kami ingatkan, tolonglah mampir pom bensin dulu, sikat gigi, pakai minyak wangi, sehingga kalau ketemu rumah itu mencium kening suami istri, aromanya aroma wangi. Jangan sampai cuek bebek. Jangan berkata memang saya begini. Lah sudah tahu begitu nggak ngindah-ngindahkan diri, tambah sedikit dong. Paling enggak merapikan, membersihkan mulut kita, kemudian wilayah-wilayah yang mungkin ada lipatan-lipatan yang bahkan mengeluarkan aroma. Anda pulang ke rumah wahai suami dengan minyak wangi yang cuma 10.000 saja, kok nggak bisa semprot seset indah. Ini gambarannya maksudnya apa? Menyenangkan pasangan. Istri pun juga tolong wahai istri yang di rumah. Subhanallah. Kalau lagi kondangan, Masya Allah dandanannya cantik sekali. Tapi giliran nemui suaminya di rumah adalah dengan daster robek tahun 96. Ini adalah model ibu-ibu. Alasannya apa? Oh, sudah ibu-ibu. Lah justru kalau Anda sudah mulai seperti itu, tapi Anda harus punya ide cemerlang untuk memperindah hubungan. Jangan nyerah dengan keadaan. Nah, termasuk ya hal yang semacam ini di rumah, mohon ibu-ibu berdandan bersih, paling tidak kebersihan. Khusus yang wilayah-wilayah yang tersembunyi, yang kadang mengeluarkan aroma tidak baik. Sehingga di dalam Islam itu indahnya apa? Wahai para suami, kalau engkau ingin pulang ke rumah, jangan mengagetkan, kasih kabar. Makruh datang ke rumah kejutan, itu makruh. Khawatir kita menemukan pada istri kita sesuatu yang kita tidak senang. Apakah aroma dan sebagainya. Tapi kasih tahu, yang 1 jam lagi abang datang, yang itu sudah isyarat. Berarti istrinya harus segera ke kamar mandi, bersih-bersih, pakai minyak wangi dan sebagainya. Cuma nasib buruk, istrinya nggak paham. Iya bang. Wah ini tetap sampai di rumah. Wah insya Allah aroma, walang sangit, jeruk nipis segala macam. Nah ini, wahai tolong para istri, Anda bersih. Apalagi di saat Anda mau kedatangan suami, Anda bersihkan diri Anda. Wilayah-wilayah tertentu dan sebagainya yang bersih ya. Kemudian juga mohon maaf, ini adalah majelis mulia yang sangat pribadi. Wanita dalam keadaan haid tidak boleh suami istri berhubungan. Maka suami jangan menuntut untuk bisa berhubungan, jangan menyalah-nyalahkan, itu dari Allah haid. Dan berhubungan waktu haid dosa besar. Tapi bukan berarti tidak bisa bermesraan. Wahai para istri yang solehah, sama Lailatul Qadar orang haid pun juga boleh. Caranya bagaimana? Orang haid yang cerdas, biarpun biarpun dia dalam keadaan haid, tetap dia terjaga di malam semacam ini dengan berzikir menyebut nama Allah. Begitu juga kami sampaikan, hubungan suami istri adalah untuk menyenangkan pasangan adalah dengan cara yang halal, itu banyak caranya. Ini adalah majelis mulia, akan tapi harus diperhatikan. Seorang suami atau istri harus aktif dan inovatif. Sepertinya ini adalah tidak etis, tapi harus kami sebutkan, maka harus kita angkat di bawah majelis. Mohon maaf. Seorang suami, kadang suami yang sangat takut kepada Allah. Karena suami takut kepada Allah, dia itu mohon maaf melihat yang haram di luar sana. Pengen pulang ke rumah, ingin memuaskan dengan istrinya. Sah? Cuman ternyata sampai di rumah, istrinya tidak peduli. Tersiksa dia. Atau mohon maaf, istri dalam keadaan haid. Akan tapi wahai istri yang solehah, dengar ini ilmu. Jika seorang suami melampiaskan syahwatnya dengan caranya sendiri, mohon maaf, dengan tangannya sendiri, maka dia melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Tapi kalau seorang suami mencari kesenangan biarpun istrinya haid, tapi dengan kelihayan seorang istri, dengan tangan istri atau kepandaian seorang istri, yang penting puas suaminya, yang penting tidak masuk lubang depan, lubang belakang, dengan keahliannya, dengan tangan istri misalnya, mohon maaf, itu tidak dosa.
Dan setelah itu selesai. Artinya apa? Berjumbu mesra, iya, tetap bersih, hanya wilayah tersebut ditutup, jangan sampai masuk wilayah tersebut. Disenangkan sang suami, karena suamimu tuh suami yang soleh. Bangkit syahwat tadi, tergoda, tapi dia tahu kepada Allah, saya pengen pulang, selesaikan sampai di rumah. Kadang-kadang sampai di rumah istri ogah-ogahan. Ogah-ogahan ini memang adalah sifat sebagian perempuan yang tidak berpikir cerdas. Ada suami juga cuek. Mohon maaf. Suami kadang-kadang hanya berhubungan dengan istrinya kalau dia lagi mau saja. Sementara tidak memperhatikan urusan syahwat. Ini penting, harus perhatikan kecerdasan dalam menyelesaikan syahwat pasangan. Istrimu kadang-kadang tidak harus Anda puas tuntas dalam hubungan itu. Akan tapi dia perlu sentuhan tangan, perlu pelukan, mungkin perlu bertutur kata yang indah, dekapan yang hangat dan seterusnya. Dia akan tuntas kadang dengan itu semuanya. Termasuk mohon maaf, jika mungkin Anda tidak mampu menyelesaikan dengan alat pribadi Anda bisa dengan kelihayan tangan Anda, cara Anda, sampai dia tuntas. Karena apa yang akan dirasakan ada penghargaan dari Anda. Anda menghargai dia. Dengan cara Anda, itu adalah penghargaan bagi dia. Akan puas hatinya. Jangan sebagai seorang suami cuek juga. Cuek itu, hal ini jangan dianggap sepele loh ya. Ada perempuan kalau sudah head betul libur full, libur membuat sarapan, libur tahajud, libur semuanya, libur menyenangkan suami. Wah repot ini. Kami sampaikan kepada para wanita, ini grup kaum laki-laki dan juga laki-laki peduli kepada istri. Jangan sampai cuek bebek, urusan pribadi. Ini penting. Jadi ini hal-hal semacam ini harus perhatikan. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak perhatikan membahayakan juga.